Perkenalkan, saya Ika Hardila yang akan menjadi MC pada webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan belas kasih sehingga kita semua dapat hadir dalam acara yang istimewa ini, yaitu strategi pengembangan kegiatan sains robotik di madrasah. Yang terhormat Bapak Haji Imron SAG, MSI, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Yang terhormat Bapak Haji Rozikun SAG, MPDI, NIP, sebagai Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Yang terhormat Bapak Firdian Syah MIT, selaku Ketua Indonesia Youth Robot Association. Yang terhormat Bapak Aji Endro Cahyono ST, selaku Kepala Akademik Racer Robot Indonesia. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan dan pengantar dari Ketua Indonesia Youth Robot Association. Yang kedua, pembukaan secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Yang ketiga, penutup acara pembukaan. Yang keempat, materi pertama webinar dari Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Yang kelima, penyampaian materi kedua oleh Bapak Aji Endro Cahyono ST. Yang keenam, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutupan webinar. Baiklah, marilah kita menginjak ke agenda yang pertama, yaitu sambutan dan pengantar dari Ketua Indonesia Youth Robot Association. Untuk Bapak Firdian Syah MIT, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, untuk mic-nya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya Mbak MC moderator. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Grobogan, Bapak Kasih Penmat, dan segenap jajaran yang memfasilitasi kegiatan hari ini. Senang hari ini kami bisa sharing, berbagi dengan Bapak Ibu semua terkait bagaimana mengembangkan kegiatan sains robotik ini di madrasah. Mengembangkan kegiatan sains robotik itu bukan sesuatu yang sulit, ajaib, dan tidak mungkin. Ya, kami sudah membuktikan banyak madrasah, ratusan madrasah yang kami bisa inspirasi, termasuk bisa mencetak mereka untuk aktif di kompetisi robotik internasional, termasuk MAN 1 Grobogan. Jadi MAN 1 Grobogan setahun lalu lebih itu melakukan training of trainer dengan kami latih 3 hari, terus kami supervisi lewat online, dan kami undang ikut di kompetisi di tingkat Asia Tenggara maupun dunia karena pandemi lewat ajang virtual. Hasilnya Bapak Ibu bisa lihat luar biasa, ada prestasi mereka, ada sejarah. Jadi saya mengatakan ke Bapak Ibu semua bahwa saya mengembangkan robotik itu bukan sesuatu yang sulit, yang dibutuhkan hanyalah kemauan Bapak Ibu semua, manajemen madrasah dan sekolah untuk benar-benar menjadi sebagai program yang bisa membuat madrasah semakin relevan di mata masyarakat. Ya, madrasah tidak hanya slogannya aja madrasah hebat, bermartabat hebat mendunia, berprestasi mandiri, tapi itu semua bisa diterjemahkan dan Bapak Ibu semua bisa membuktikan itu. Harapan kami dengan webinar ini, nanti Bapak Ibu punya wawasan, ternyata mengemban robot tidak mahal,
tidak sulit, tidak hanya di kota, di daerah pun, di Grobogan, tidak hanya madrasah negeri, swasta pun bisa belajar robotik. Ya, kami punya partner sekolah, ada yang di ujung Cilacap juga bisa belajar robotik. Kami punya partner ada yang di mana Papua juga bisa belajar. Semua sekarang dengan kondisi saat ini memungkinkan untuk bisa belajar robotik. Kebetulan kami dari IRA Indonesia punya pengalaman 12 tahun membantu madrasah sekolah mengembang robotik, ya kan. Termasuk kami punya network asosiasi di Award AWRA Internasional di Korea. Kami banyak belajar dari hampir semua negara bagaimana mengembangkan kegiatan robotik secara mudah, menyenangkan, dan jangkau. Nah, bagaimana nanti silahkan Bapak Ibu semua bisa diikuti. Nanti Mr. Aji, beliau dulu juga guru, banyak pengalaman beliau, nanti silakan nanti bisa di-share. Ya, saya katakan bahwanya tidak ada yang tidak mungkin. Dan di Grobogan sudah ada buktinya, ya. Jadi bukan omong kosong, di Grobogan sudah ada buktinya, dan saya senang Bapak Kemenak support, Bapak kasih support. Harapan kami tidak hanya Grobogan, Pak, banyak madrasah-madrasah lain, banyak madrasah negeri maupun swasta yang bisa kita inspirasi pesantren, sehingga semakin menunjukkan relevansi bahwa madrasah sekolah Islam juga related dengan teknologi. Bisa, gitu kan. Makanya harapan kami setelah workshop ini jangan berhenti cuma wawasan. Ya, kami minta ke Bapak Kasih, kemarin juga beliau udah support, kalau bisa sampai nanti gimana nanti setelah ini ada follow up-nya, ya, ada workshop mungkin yang disosialisasikan. Karena kita nggak bisa bikin anak-anak hebat kalau nggak guru-gurunya nggak hebat, ya. Sangat sulit kita membuat anak-anak kita hebat kalau guru-gurunya belum open mind dan belum bisa menjadi hebat. Makanya harapan kami nanti berkenan Bapak Kakan dan Bapak Kasih untuk memfasilitasi next-nya ada workshop untuk guru-guru, termasuk kalau boleh kompetisi itu guru-guru, Pak. Biar semakin memotivasi guru-guru kita untuk menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang sesuai dengan tagline-nya Kemenak, bahwasanya mereka bisa mandiri dan berprestasi. Mungkin itu aja dari saya, nanti selebihnya dengan Pak Haji. Sekali lagi senang sekali saya bisa silaturahmi lewat Zoom. Semoga nanti setelah kegiatan ini, nanti ada follow up selanjutnya dan kita bisa membangun semakin banyak komunitas robotik di Grobogan. Ya, tidak hanya MAN, tapi MTS, MI, pesantren, dan nanti bisa kita buat event-event robotik di Grobogan untuk menyiapkan adik-adik Grobogan nanti ikut lomba-lomba baik nasional, lomba Kemenak nanti bulan September. Saya ingin kalau bisa ada juara dari Kemenak, dari Grobogan. Kemarin kami ada lomba di JRC, Jateng Robot Competition, dibuka oleh Pak Kasih Penmat, Pak Saifullah. Ada kalau nggak salah MTS 4 Grobogan deh itu. Mereka juara 2 kalau tidak salah, Pak. Luar biasa, Pak. Jadi mereka kalau ternyata tidak ada anak yang bodoh, kalau mereka dikasih kesempatan, Pak, kasih kesempatan oleh kita, tidak akan ada anak yang bodoh. Semua menjadi anak yang hebat. Ya, jadi itu aja dari kami. Sekali lagi sukses webinarnya, silakan diikuti baik-baik dan harapan tidak berhenti pada wawasan. Ini webinarnya kan wawasan, insight, pandangan, tapi nanti pada action bagaimana nanti Bapak Ibu semua bisa membuat program robotik yang sesuai dengan kondisi madrasah. Ya, nanti ada 8 jurus kalau nggak salah Pak Haji, nanti Bapak Haji akan sampaikan semuanya dan mulai besok Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri di sekolah. Tidak ada rumus yang kita rahasiakan, semua kita kasih, kita bagi biar untuk madrasah kita yang luar biasa nanti. Terima kasih. Semoga ke depan nanti banyak bibit-bibit unggul dari Grobogan yang akan tampil. Kalau perlu lomba Kemenak nanti bulan September di SBSD dibanjiri oleh anak-anak dari Kabupaten Grobogan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Firdiansyah MIT atas sambutan dan pengantarnya. Selanjutnya yaitu pembukaan secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan untuk Bapak Haji Imron SAG MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, bisa didengar, Mbak? Bisa, Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya secara pribadi bisa mengikuti acara pembukaan webinar robotik yang dilaksanakan kerjasama antara Kementerian Agama di bawah seksi Penmat dengan Indonesia Youth Robot Association atau ID EIRA, dan juga menghadirkan pembicara Head of Academic Browser Robotik yang insya Allah akan kita laksanakan secara webinar. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa pada dunia pendidikan di era yang tepat, di zaman kompetisi yang sangat kompetitif. Itu perlu disiapkan berbagai kompetensi-kompetensi sehingga kita bisa bersaing dengan madrasah di luar Kabupaten Grobogan. Maka oleh karena itu, saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Haji Rosikun selaku Kasih Penmat bersama Pak Ferdiansah dari ID IZRA dan juga Pak Haji Endro Cahyono dari Head of Academic Robotik, dan juga sahabat-sahabat saya semua dari unsur pengawas, dari unsur kepala madrasah, dari unsur guru yang pada pagi ini bisa bergabung di webinar ini. Kemudian yang kedua, saya selaku orang yang peduli terhadap pendidikan, karena bagaimanapun pendidikan itu sebagai ujung tombak bagaimana agar sumber daya manusia di Indonesia ke depan, ya, yang menurut Bapak Presiden itu di 2045 adalah tahun keemasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan pada hari ini adalah orientasinya ke sana. Jadi sumber daya manusia itu kita siapkan secara proporsional, baik itu kompetensi maupun kompetisinya, supaya mereka mampu mengembangkan keilmuan yang insya Allah pada pagi ini nanti akan dibeberkan oleh Pak Ferdiansah maupun Pak Haji Endro Cahyono. Ini menjadi hal yang penting. Dan perlu juga kita ingat dan maklumi bersama, di era global, hal yang bisa membantu percepatan informasi dan merespon apa yang harus kita lakukan di era-era sekarang, itu kaitan dengan teknologi. Maka saya sangat mensupport kepada seluruh jajaran kantor Kementerian Agama di Kabupaten Grobogan, baik di unit-unit pelayanan umum, ya, di KUA, di kantor Kementerian Agama itu sendiri, kemudian para sumber daya manusia yang terkait dengan dunia pendidikan, pengawas maupun kepala madrasah ataupun para guru, kita harus bisa memanfaatkan situasi di era globalisasi yang
berdimensi teknologi yang harus bisa mentransformasi semua hal yang terkait dengan profesi itu dengan teknologi itu juga. Karena ini terkait dengan bagaimana membangun sumber daya manusia menuju tahun keemasan di 2045, ini sangat tepat kita mengenalkan sejak dini atau mentransformasi teknologi digital kepada anak didik dalam kerangka untuk mencari bentuk. Kalau di sini diarahkan kaitan dengan mekanik yang menuju pada robot atau robotik, ini menjadi sesuatu yang zamani atau pada saatnya atau pada waktu yang tepat. Karena madrasah-madrasah mana yang sekiranya tidak respon terhadap teknologi, itu saya rasa kompetisi untuk mendapatkan respon dari masyarakat yang berujung pada anak-anak masyarakat di sekitar itu menjadi siswa. Maka perlu ada kedaya tertarikan tersendiri bagi madrasah itu untuk memperjuangkan agar identitas madrasah yang terkait dengan teknologi, transformasi teknologi digital dan lain sebagainya itu harus menjadi perhatian. Karena ini sudah zamannya, sudah saatnya. Kalau itu kita tidak ikut berkompetisi, tidak ikut merebut pangsa pasar dunia digitalisasi, ya, teknologi, ya tentu itu nanti akan menjadi keraguan-raguan bagi masyarakat di sekitar madrasah atau di Kabupaten Grobogan untuk merespon eksistensi dari madrasah itu sendiri. Maka untuk mencetak generasi muda yang produktif, ya, dibutuhkan sumber daya yang cepat, ada kemampuan untuk menyesuaikan situasi ini. Jangan sampai kita memiliki sumber daya di era global yang kecenderungannya serba teknologi, dan itu harus ditransformasikan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebutuhan, tetapi sumber daya yang ada itu tidak ada respon, maka jangan berharap sumber daya yang ada di sekitar kita itu nanti akan menjadi sumber daya yang siap bersaing dan siap berkompetisi dengan sumber daya yang ada di luar Kabupaten Grobogan. Maka sekali lagi, apa yang dilakukan pada hari ini sudah tepat, apa yang dilakukan pada hari ini sudah merespon eranya, dan saya berharap bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak, syukur nanti bisa menghasilkan prestasi untuk Grobogan, untuk madrasah, dan untuk dirinya, agar mereka punya jati diri seorang sumber daya manusia yang benar-benar mampu merespon situasi kekinian atau situasi yang saat ini. Lebih-lebih tadi sudah disampaikan oleh Pak Firdiansyah, melihat beberapa perkembangan di hari-hari ini, siswa-siswa yang ada di madrasah di Grobogan ternyata juga sudah ada yang mampu menunjukkan kompetensinya di dunia teknologi, khususnya di dunia robotik ini menjadi satu pintu yang baik dan optimis bagaimana madrasah-madrasah yang lain itu untuk bisa merespon apa yang sudah diawali oleh sahabat-sahabatnya yang ada di madrasah, yang sudah bisa menunjukkan mampu bersaing di luar sana. Dan yang paling akhir, menggantikan
posisi manusia dalam segala kemodernisasian, dan itu sudah dicanangkan di tingkat nasional. Sering dikatakan Bapak Presiden, ASN sekarang boleh istilahnya berleha-leha, tapi suatu ketika nanti kalau sudah digantikan tusinya oleh robot, jangan sampai terperangah terkait dengan perkembangan teknologi itu. Maka ini menjadi jawaban dari sahabat-sahabat semua yang ada di madrasah. Mari kita sambut dengan baik, kita ikuti dengan seksama, dengan dipacu rasa optimis dan inspiratif. Insya Allah apa yang diharapkan oleh Pak Firdiansyah, bahwa anak-anak madrasah itu mampu menuju ke era robotik yang jauh lebih bagus. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, acara webinar robotik ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar, mudah-mudahan sukses dan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Imron SAG MSI atas waktu dan kesempatannya telah membuka secara resmi acara webinar pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar, mohon maaf berhubung dengan jadwal padat dari Bapak Kepala Kemenak, mungkin Bapak Kepala tidak bisa mengikuti webinar sampai akhir. Dipersilakan Bapak Kepala boleh meninggalkan Zoom ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Assalamualaikum. Saya live dulu Pak Firdian sama Pak Aji. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bapak. Baiklah, selesai sudah acara pembukaan webinar pada hari ini, masuk ke acara berikutnya, yaitu materi pertama yang akan disampaikan oleh Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Untuk Bapak Haji Rozipun, SAG MPDI NIP, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, suara saya terdengar Bapak? Terdengar Bapak. Halo? Ya, terdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Bapak Haji Imron, yang hari ini telah meninggalkan kita karena padanya acara beliau. Yang dihormati dari tim robotik ERA, kemudian teman-teman dari pengawas madrasah, ada Bapak Margoro, ada yang lainnya. Yang kami hormati dan dibawakan dari Kepala RA, Bapak Ibu dari Kepala MI, kemudian MTS dan Madrasahiyah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berterima syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lewat Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara kita pada pagi ini berkah Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang robot atau robotik ini, saya teringat anak saya. Anak saya itu kan suka utak-utik robotan kecil, madam kecilnya kan itu. Kira itu sebuah pekerjaan yang mudah, tetapi kemudian saya lihat ternyata itu membutuhkan sesuatu keterampilan yang lainnya. Ketika anak sudah besar nih, hobinya juga masih utak-utik itu, kemudian dari robot-robotan kecil, ternyata di situ tidak hanya sekedar
anak itu mampu untuk merangkai sebuah komponen-komponen yang bentuk sebuah robot, tetapi kemudian juga ada kemampuan lain yang bisa diasah dari situ ternyata. Dari robot inilah kemudian ada pengetahuan-pengetahuan yang lain yang harus dikuasai oleh seorang anak atau seorang yang suka robot. Misalnya ketika anak itu belajar tentang hewan, misalnya kalau jengking misalnya, itu akan belajar bagaimana kalau jengking itu sebagai hewan petarung misalnya gitu. Nah dari sini kemudian kita harus banyak belajar juga bagaimana perilaku hewan itu sendiri sebagai hewan petarung atau sebagai hewan yang berperilaku sebagai seorang hewan petarung kan gitu. Dan di sini kemudian kita akan diuji kemampuan kita tentang kemampuan yang lainnya, misalnya matematika kita, fisik dan yang lainnya, sehingga akan mempertajam kemampuan biologis kita. Jadi ternyata yang dulu saya pikir itu robot itu hanya sederhana itu, ternyata robot itu adalah sebuah pembelajaran yang saya pikir membutuhkan kemampuan yang lainnya. Ada kemampuan-kemampuan yang lain yang bisa diharapkan bisa berkembang di situ. Nah, Bapak sekalian, berkaitan dengan perkembangan teknologi mana kita memasuki era 4.0 ini, di mana semuanya adalah berbasis teknologi, di mana kita harus berperan untuk ikut besar situ, terutama dari teman-teman madrasah, harus merubah diri kita dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa ikut perkembangan zaman dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa kita ambil pelajaran dari robotik ini yang mungkin berkaitan dengan perkembangan teknologi kita atau zaman kita. Ada beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah kemampuan sains kita atau ilmu pengetahuan kita. Kemudian berikutnya adalah teknologi, kemudian teknik dan matematikanya. Mungkin bisa kita singkat sebagai STM itu ya. Sains, teknologi, kemudian engineering dan matematika. Dari sinilah kemudian ini berperan penting bagaimana 4 STEM ini sebagai bekal bagi kita semuanya agar kita bisa masuki zaman 4.0 ini dengan sebaik-baiknya. Di mana era abad ini adalah era 4.0 di mana ada 4 hal yang mungkin harus kita kuasai. Yang pertama adalah kreativitas, kemudian berpikir kritis, kemudian ada communication, artinya komunikasi, kemudian collaboration atau kolaborasi. 4C inilah yang kita harapkan nanti kita bisa ikut bareng-bareng bagaimana madrasah bisa berperan dengan baik. Sehingga keputusan ini bisa memenuhi. Halo Bapak, mohon maaf Pak, suaranya di off. Halo Pak. Halo? Ya? Baik, sudah demikian ya? Pak. Oke, terima kasih. Jadi Bapak sekalian, teman-teman dari kepala madrasah dan para pengawas, kita harapkan nanti dengan pembelajaran kita hari ini, Zoom hari ini, kita bisa ada wawasan yang lain, ada 4C yang kita harapkan nanti di era ini kita harapkan. Saya ulangi, yang pertama ada kreativitas, kemudian berpikir kritis kita, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi di antara beberapa komponen ini. Kita harapkan nanti ini menjadi semuanya untuk ajak silaturahmi dan bagaimana kita mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga nanti kita selaku pemangku kepentingan di madrasah ini bisa ambil andil dengan sebaik-baiknya di era yang semakin kita harapkan bisa kita semakin berkembang dengan sebaik-baiknya. Sampai kira itu dulu Mbak pengantar dari kami. Selanjutnya acara inti mau kami persilakan kepada Bapak yang berkepentingan di sini. Sekali lagi kami ikut mendukung kegiatan ini dan kita harapkan nanti teman madrasah bisa kita saling berkolaborasi dengan baik. Dan kita harapkan nanti setelah ini kita bisa saling berkoordinasi Bapak sekalian sehingga nanti acara ini tidak sebatas wacana pada pagi hari ini dan kita harapkan nanti ada tidak lanjutnya dan kita harapkan nanti dari forum ini akan keluar gagasan-gagasan yang lainnya sehingga bisa kita angkat madrasah di tingkat kabupaten Grobogan. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan, Mbak, karena ada acara yang tidak bisa kami tinggalkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Rozikun SAG MPDI NIP atas sambutan dan pengantarnya. Baik, Bapak Ibu, masuk kepada materi webinar kita hari ini dengan tema
strategi pengembangan kegiatan sains robotik di madrasah yang akan disampaikan oleh Kepala Akademik Racer Robot Indonesia. Kepada Bapak Aji Endro Cahyono ST, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Haji Imron, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan beserta jajaran. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kasih Kementerian Agama Pendidikan Madrasah Kabupaten Grobogan, Bapak Haji Rojikun beserta jajaran. Juga yang kami hormati dan kami muliakan para kepala madrasah, kepala pengawas, dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang hari ini berkesempatan bisa hadir dalam kegiatan webinar robotik ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Firdiansah selaku Chairman of IYRA dan juga Kak Dila selaku moderator. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Aji Endro Cahyono, penanggung jawab bagian akademik di Racer Robotik Indonesia. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian dalam insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, untuk membahas tentang strategi sains robotik, jadi kami nanti akan memberikan beberapa informasi yang sekiranya bisa disesuaikan dengan situasi lingkungan dan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Lebih khusus lagi mungkin nanti akan bisa ditindaklanjuti secara tersentral begitu, sehingga nanti ada kegiatan yang bisa mengembangkan kemampuan para tenaga pengajar, ustadz dan ustazah atau para guru dalam bidang digital, khususnya memanfaatkan sains robotik ini dalam pembelajaran di sekolah. Baik, mohon izin untuk menampilkan slide. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami akan mulai untuk kita sedikit membahas tentang bagaimana sains robotik itu sebenarnya. Ya, beberapa waktu lalu alhamdulillah kami pernah berkesempatan melakukan kegiatan training intensif di MAN 1 Grobogan yang hari ini masih kita bisa saling berkomunikasi untuk bagaimana melihat perkembangan adik-adik robotika di sana melakukan kegiatan robotiknya. Nah, dalam kegiatan itu biasanya kami sama seperti kegiatan yang lain, yaitu menyamakan tentang bagaimana sih robot itu dikenal sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, jadi robot ini pada awalnya dikenal sebagai sebuah kata atau sebutan begitu ya. Nah, sebutan ini munculnya di abad ke-19, tepatnya di tahun 1900. Ketika itu ada pagelaran drama ya yang berjudul RUR ya, atau Rosum Universal Robot.
Nah, ternyata robot ini adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Cekoslovakia. Pengarangnya yaitu Karel Čapek. Nah, jadi beliau akhirnya dinyatakan sebagai tonggak bahwa sebuah kata robot ini dikenal secara resmi. Jadi itu awalnya mengambil dari kata dari bahasa Cekoslovakia. Nah, melihat sejarah bagaimana robot itu dikenal secara utuh, maka perlu kita membuka lembaran-lembaran sejarah, yaitu di mana di abad ke-12 itu pada saat di mana dikenal sebagai the golden age of Islamic civilization. Ya, jadi masa keemasan dunia, ya, peradaban Islam. Nah, di sana pada saat kekuasaan Kesultanan Ayyubiyah di Turki, ada seorang ahli mekanik yang bernama Ismail Al-Jazari yang berada di Kesultanan ini selalu mampu merealisasikan keinginan Sultan untuk membuat perangkat-perangkat otomatis. Ya, jadi terkenal dengan jam gajah, kemudian robot band, ya, yang bisa menghibur tamu-tamu Sultan, ya. Kemudian pada saat ini juga dikenal berbagai mekanisme yang dapat dilihat cara kerjanya. Ide, ya, gambar-gambar sketsa. Namun beliau mampu membuat berbagai perangkat mekanik otomasi dengan menggunakan teknologi gravitasi dan tekanan, ya, dan didokumentasi dalam bentuk buku yang diberi judul The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices. Nah, jadi ceritanya di dalam buku ini tidak hanya fotonya seperti itu, namun bagaimana teori mesinnya bekerja, sehingga dikatakan beliau menjadi bapak robotika dunia. Sebentar saya. Ya, jadi jaraknya sangat jauh sekali. Ya, di abad ke-12 sudah pun banyak wujud bentuk alat-alat otomasi yang sudah dibuat, ya. Nah, ini perlu menjadi kekuatan dasar dari kita semua, ya, untuk bisa membangun kebanggaan tentang ilmu pengetahuan di masa-masa lalu, sehingga dengan mudah kita menjadikan ini tonggak untuk bisa kembali menjayakan ilmu pengetahuan. Amin. Nah, baik, kita masuk kepada peralatan robotika pada kehidupan manusia. Nah, jadi secara khusus robotika ini dikenal di era industri 3.0, di mana pada saat itu sudah mulai berkembang sistem elektronik terpadu dengan menggunakan pengembangan komputer lokal begitu. Jadi kalau sebelumnya di industri 1.0 dikenal dengan ditemukannya mesin uap, kemudian di industri 2.0 ditemukannya mesin pembakar dalam atau internal combustion engine, ya, sehingga mulai banyak kendaraan-kendaraan yang lebih kecil begitu. Nah, kemudian di era 3.0 berkembangnya instrumentasi elektronik, ya, sehingga menjadi diaplikasikan kepada industri menjadi sistem robotik. Nah, perkembangan yang lebih cepat lagi ternyata tidak terbendung karena perkembangan
hasil produksi teknologi ini mengacu kepada bagaimana memanfaatkan jaringan komputer ini semakin terpadu, sehingga muncullah teknologi internet. Nah, sebagai pembeda, internet ini akhirnya dimanfaatkan dalam banyak hal, ya, terutama pada masa industri, sehingga di abad ke-20 dikenal sebagai eranya industri 4.0. Nah, di sini ditandai dengan smart factory, ya, atau industri yang pintar, di mana tidak hanya dimonitoring dari lokal, ya, namun bisa juga dari jarak jauh, begitu. Sehingga di sana disebut sebagai ada teknologi machine learning, kemudian big data, ya, dan juga IoT. Nah, contohnya adalah kita ini sekarang sedang memanfaatkan jaringan internet, ya, untuk melakukan webinar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata ini berada di titik akhir, ya, masa pemanfaatannya, karena sekarang ada lagi muncul karakter industri baru, ya, yang sifatnya customizing atau mudah menyesuaikan dengan sifat atau karakter dari baik itu pelanggan maupun industri. Nanti akan muncul yang disebut sebagai cobot atau kolaboratif robot, di mana nanti orang akan kembali lagi ke industri, namun akan dibantu dengan robot yang kolaboratif gitu. Jadi bekerja sama secara langsung antara robot dengan manusia. Tujuannya apa? Nanti akan menuju kepada kustomisasi massal, ya, itu sudah banyak di jaringan internet, ya, sehingga mudah dimanfaatkan, kemudian sifat-sifat lingkungan yang bisa diprediksi dengan kecerdasan buatan, akhirnya semuanya menuju kepada personalisasi customer. Jadi semakin dimudahkan, ya, dengan adanya pemanfaatan robotik di industri 5.0. Nah, itu tadi kita melihat sekilas bagaimana perjalanan robot sampai saat ini, ya, sehingga akhirnya atau dampak dari perkembangan teknologi industri tadi menghasilkan banyak sekali produk. Nah, ini kita berada pada posisi apakah sebagai produsen atau sebagai konsumen. Nah, begitu masalahnya. Nah, yang perlu jadi perhatian kita tentunya sebagai pengajar dan pendidik, yaitu banyaknya teknologi yang sekarang mudah diakses oleh anak-anak, ya, generasi usia muda, ya, yang secara literasi teknologi mereka belum mengerti, ya. Jadi akhirnya mereka langsung berinteraksi dengan hasil teknologi yang cukup canggih yang kita sebut sebagai gadget, ya. Di antaranya ada smartphone, ya, laptop, tablet, ya, dan sebagainya. Nah, yang mereka mengerti adalah menikmati gadget tadi, ya, termasuk orang dewasa menikmatinya. Nah, khusus untuk anak-anak ternyata ini saling tarik menarik, ya, antara bagaimana perkembangan fisik dan kesehatannya terdampak gitu. Dan tentunya yang bergeser adalah cara anak-anak berkomunikasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasih. Ya. Nah, di sini kehilangan bagaimana cara berkomunikasi atau keterampilan sosial. Dan tentunya dan akhirnya akan menciptakan sebuah attitude baru, ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sehingga muncul sebuah
tema yang perlu dibahas bersama. Kemudian bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru ketika anak-anak berinteraksi sangat intens dengan gadget. Dan bisakah kita akhirnya menarik perhatian mereka, mengalihkannya dengan sesuatu yang baru, ya, sehingga nanti tetap berada pada koridor pembelajaran dan pendidikan yang benar. Bapak Ibu sekalian, seperti diulas oleh Pak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, Pak Haji Imron, yaitu tentang pembelajaran STEM. Nah, Bapak Ibu sekalian tentunya sudah sering mendengar istilah edukasi STEM ini, ya, yaitu pembelajaran dengan multidisiplin ilmu antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Bagaimana cara belajarnya? Dan bagaimana target yang bisa dicapai oleh sistem atau edukasi STEM ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ciri khas yang utama dalam pembelajaran STEM ini adalah pembelajaran dunia nyata, ya, artinya anak-anak nanti akan berhadapan langsung dengan problem, begitu, dengan masalah yang sengaja diberikan, ya. Yang kemudian anak-anak ini akan berinteraksi dengan problem tadi dengan berbagai sarana-prasarana pendukungnya, sehingga mereka terlibat langsung dalam penyelesaian masalahnya. Nah, ini konsep pembelajaran STEM yang sebetulnya dicetus di Amerika begitu di tahun 1900-an, ya. Jadi cukup lama sebetulnya. Nah, bagaimana kemudian edukasi STEM ini mempengaruhi cara belajar baru, begitu ya? Nah, mengambil atau mengutip dari kalimat pendidikan, ya, di parenting, begitu. Teach children what to think and you limit them to your ideas. Jadi kalau kita mengajarkan anak tentang sesuatu atau apa, ya, maka anak-anak akan terbatasi dengan informasi tadi. Tapi bila teach children how to think and their ideas are unlimited. Jadi kalau mengajarkan tentang bagaimana tentang sesuatu, ya, maka kemudian ide-ide mereka akan bermunculan. Nah, ini yang diharapkan dari pembelajaran STEM tadi, ya, sehingga akan dimunculkan berbagai efek gandanya, diantaranya adalah creativity, komunikasi, kolaborasi, dan juga tentunya critical thinking. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang bahkan sampai dijadikan standar keterampilan abad 21, ya. Tidak hanya literasi atau knowledge saja, namun juga sikap, ya, yang di dalamnya berisi kompetensi dan juga karakter. Nah, mari kita mencoba menjabarkan ini secara aplikatif. 2021 tesnya ini. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, robotika dalam edukasi STEM. Nah, kita bisa lihat anak-anak yang aktif, ya, setiap tahun berinteraksi dengan tim-tim dari sekolah lain dalam ajang kompetisi robotik madrasah, ya, atau MRC, Madrasah Robotic Competition. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sisi kompetensi, ya, bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan berbasis STEM menggunakan perangkat robotika, yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai indera. Jadi anak-anak mengerjakan, anak-anak berpikir, anak-anak bertanya, kemudian menjelaskan, kemudian mengambil sesuatu, dan akhirnya mereka membangun, ya. Jadi semua yang ada dalam fisik mereka dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, inilah yang kemudian
menjadi satu harapan ya bahwa anak-anaknya mampu meresponnya ya, menjadi kemampuan menyerap informasi yang baik ya, kemudian menjadikannya berbagai informasi tadi sebagai bahan ya yang akan mereka manfaatkan sebagai solusi-solusi pada saat mereka diberi permasalahan. Nah, cukup menarik sehingga perlu robot edukasi di sini. Jadi robot edukasi adalah sebuah metode pedagogis tentang bagaimana anak-anak nanti akan berinteraksi dengan implementasi robotnya, namun dengan cara yang menyenangkan sejak usia sangat dini. Nah, dengan robot edukasi ini nanti anak-anak akan mampu menikmati teknologi, khususnya robotika dengan cara yang mudah, ya. Mereka dapat membuat tanpa perlu khawatir, kemudian mereka bisa memprogram tanpa perlu merasa kepusingan begitu ya, dan sehingga nanti mereka sedikit demi sedikit akan mampu berada pada kemampuan menganalisa ya, dan akhirnya bisa meng-create ya sampai C berapa ya, C6 ya Bu ya. Ya, baik. Nah, tentunya untuk mencapai ke sana akan berinteraksi secara teknologi. Dengan apa? Dengan kit robotnya, yaitu sensor dan lain-lain, kemudian software pemrogramannya sebagai pembelajaran coding, dan tentunya komputer sebagai wujud alat teknologi yang bisa mereka manfaatkan. Nah, sedemikian pentingnya robot edukasi untuk menjadi jembatan ya cara belajar teknologi masa depan dengan cara yang mudah, yaitu anak-anak nanti akan main dengan teknologi ini yang sebetulnya pada saat itu mereka sedang belajar berbagai konsep. Pertama, yaitu mereka akan membuat konstruksi mekanik. Ya, jadi dengan proses mekanik ini mereka berkenalan dengan berbagai perangkat, baik itu sensor, roda, motor, kemudian struktur robot ya, sehingga mereka nanti bisa membangunnya dengan baik. Yang kedua, instrumentasi elektroniknya, diantaranya adalah berbagai sensor. Nanti ketika sensor ini dikuasai karakternya, misalnya sensor cahaya, berarti nanti akan dapat merespon banyaknya cahaya. Ada mic ya atau sensor suara, bagaimana merespon nanti adanya intonasi suara yang lembut dan yang kuat ya dan sebagainya, sehingga nanti bisa diintegrasikan ke dalam robotnya untuk dijadikan sebuah project. Nah, selanjutnya tahap ketiga adalah berkompetisi. Jadi dalam robot edukasi ini kompetisi bukan merupakan tujuan akhir ya, namun merupakan bagian dari pembelajaran secara menyeluruh, di mana anak-anak nanti akan bertemu dengan tim yang lain ya yang membuat proyek dengan tema yang sama namun dengan kreativitas yang berbeda-beda, sehingga ketika berkumpul itu mereka bukannya saling menjatuhkan, justru malah mereka saling menyerap informasi baru dari proyek kreativitas tim yang lain. Nah, inilah yang digunakan secara standar internasional ya, yaitu robot edukasi. Bahkan beberapa negara memanfaatkan robot edukasi ini untuk mengangkat nilai PISA atau TIMSS pada ranking pendidikan negaranya di dunia, begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena robot edukasi ini merupakan pendekatan secara pedagogis atau sebuah metode, maka berbagai perangkat pendukungnya pun dirancang dengan sesuai pada usia maupun level sekolah. Jadi ada yang dari TK, jadi TK pun bisa. Ini kan lo tadi disampaikan kepala RA ya, Rodatul Atfal gitu ya, atau MI, Madrasah Ibtidaiyah ya, itu sudah bisa diperkenalkan dengan pembelajaran robotika. Ya, namun medianya agak berbeda dan juga cara pendekatan belajarnya juga agak berbeda. Nah, kemudian melanjut kepada yang lebih tinggi level sekolahnya, misalnya madrasah sanawiyah sampai aliyah, maka juga media yang digunakan
disesuaikan. Ya, kenapa demikian? Karena kemampuan berpikir siswanya sudah lebih baik ya dan mampu melakukan ya berbagai situasi sehingga nanti mereka bisa membuat proyek robot yang kompleks. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan membahas strategi sains robotik ini dengan pendekatan yang mudah ya. Nah, karena pendekatan yang mudah, maka tentunya kita akan juga bertukar informasi tentang robotika itu secara umum. Seperti tadi disampaikan, jadi robot yang dikenal itu masih bentuknya seperti manusia ya. Jadi ada kepalanya begitu, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya. Tapi itu tidak apa-apa ya sebagai pendekatan awal atau interaksi mula ya bagi para adik-adik atau siswa maupun guru yang ingin juga mengenali teknologi robotika. Nah, kita akan bongkar begitu ya. Apa saja yang ada di kepalanya, kemudian di badannya, di kakinya, yang secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu desain berdasarkan struktur fisik dan mekanis. Ya, nah di sini nanti anak-anak pada tahap ini mengenali bahan konstruksinya, seperti motor, roda gigi dan lain-lain. Nah setelah ini dikenali, maka kita masuk ke tahap kedua, yaitu desain komputasi. Apa itu desain komputasi? Yaitu bagaimana membuat kita bisa berkomunikasi dengan robotnya melalui program komputer. Nah, ketika sampai di sini nanti anak-anak akan semakin bersemangat sebab bisa membuat robotnya bergerak ya secara mandiri dan responsif. Nah, apa saja yang bisa dikenali atau di proses ada sensor ya di bagian input ya, akan melihat berbagai kondisi lingkungan yang bisa dijadikan sebagai data awal. Nah, kemudian nanti ada otak robot yang disebut microcontroller yang akan mengirimkan data-data yang masuk tadi sebagai pembanding sehingga nanti akan menghasilkan aktivitas output ya sebagai responnya. Apakah dia bergerak maju, mundur, menghindar atau bahkan memberitahu ya. Nah, seperti ada lampu, ada suara, motornya dan lain-lain. Nah, sangat menarik. Kenapa bisa dilakukan saat ini? Karena ini merupakan bagian dari efek teknologi industri di era 4.0. Jadi produksi implementasi sangat banyak didapatkan instrumentasi ini dan tentunya memudahkan juga bagi kita untuk memberikan pendekatan pembelajaran robotika dengan biaya yang terjangkau. Nah, inilah sebuah sistem robot yang bisa kita ajak anak-anak bermain-main ya, dan pada saat itu anak-anak juga belajar. Ya, baik. Saya lanjutkan, Pak. Ibu. Nah, misalnya tahapan mengenal sensor ya. Nanti ada sensor macam-macam. Ini yang saya tunjuk ada sensor ultrasonik. Misalnya sensor ultrasonik ini yang terpasang di belakang mobil ya. Sehingga kita bisa tahu apakah memarkir mobil kita sudah tepat atau tidak ya. Misalnya masih jauh dengan dinding ya. Kemudian ada suhu dan kelembaban. Misalnya kalau kita mau membuat rumah jamur misalnya ya, kan dibutuhkan kelembaban dan suhu tertentu yang statis sehingga
perkembangan jamurnya optimal ya. Nah, ini termasuk pada sensor digital. Kemudian ada sensor cahaya yang sebelah kanan ini. Kemudian juga ada sensor suhu dan ada di sini adalah lempengan keramik piezo untuk menghasilkan suara. Ya, sekarang kita lihat kejadian sehari-hari. Ini banyak terjadi di berbagai tempat. Tentang bagaimana sih cara kerjanya mengecek suhu, ya, yang biasa dilakukan kita di pintu gerbang untuk mengecek siswa ya. Nah, siswa ada yang menghindar ya, kayak ditembak begitu ya. Nah, ini kesalahan yang secara konsep memang anak-anak karena belum tahu ya, dan juga memang jarang disampaikan ya. Ada barang teknologi namun secara manual itu tidak umum disampaikan, sehingga anak-anak itu seolah-olah misinformasi dan juga tadi menciptakan karangan-karangan sendiri ya tentang cara kerja sebuah alat. Padahal alat ini kerjanya menyerap gelombang infrared yang dihasilkan setiap makhluk hidup ya. Sama seperti ular ya. Kenapa ular bisa memangsa tikus misalnya ya? Karena tikus menghasilkan gelombang infrared ya yang dibaca oleh mata ular. Ya, jadi seperti itu cara kerjanya ya. Bukannya kepalanya ditembak begitu ya seolah-olah, karena bentuknya memang kesalahan juga menurut saya, sehingga anak-anak mengartikannya mau mereka lah begitu ya. Namanya juga thermal gun ya. Jadi kesalahan yang terjadi ya. Ya, baik. Selanjutnya motor DC. Nah, motor DC ini bisa memberi pengertian kepada anak-anak tentang bagaimana sih kalau ada dua magnet itu bekerja. Ya kan kalau biasanya ngajarin magnet itu magnet kotak sama kotak ya. Didekatkan, oh ini saling menolak dan ada saling tarik menarik. Tapi mereka tidak mengerti bagaimana cara aplikasi di lapangannya. Nah, kalau kita lihat di sini maka akan lihat roda ternyata berputar karena ada pengaruh dua magnet. Nah, jadi konsep sainsnya juga dikuasai ya. Nah, kemudian ada lagi namanya motor servo. Ini unik, yaitu motor yang bisa bergerak sesuai dengan sudut yang dikehendaki oleh si perancangnya atau pemrogram robotnya. Ya, misalnya tangan robot ya. Robot bisa mengambil telur ya, tapi telurnya tidak pecah. Nah, itu kan harus diukur seberapa besarnya derajat yang bisa digerakkan oleh tangan robotnya. Nah, tadi beberapa instrumentasi yang bisa dijadikan bahan pembelajaran sains robotik dan bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman guru untuk membuat metode belajar mata pelajarannya lebih menarik lagi dengan bantuan sains robotik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bagaimana selanjutnya? Karena teknologi ini sudah sangat banyak dari produk-produknya, nah, maka perlu metode atau cara menguasai pembelajaran sains robotiknya. Nah, mohon izin ada beberapa step ya atau langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu terapkan. Baik, yang pertama Bapak Ibu, jadi cara belajar sains robotik yang menarik ini yaitu dengan cara gratis dan menarik ya. Nah, kok bisa gratis dan menarik? Ya, karena sekarang internet ini atau data ini seperti bahan pokok ya. Jadi wajib ada ya, sampai anak-anak itu yang di kampung-kampung tuh naik ke gunung ya untuk mendapatkan jaringan internet untuk belajar. Jadi dengan situasi tersebut maka dianggap
jaringan internet sekarang tersedia di mana-mana, ya. Nah, dengan ketersediaan jaringan internet ini, maka bisa dimanfaatkan untuk belajar sains robotik. Nah, seperti apa cara belajarnya? Jadi Bapak Ibu, karena perkembangan teknologi ini, maka nanti ada beberapa aplikasi yang akhirnya tidak perlu lagi diinstal ke dalam laptop Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi tidak menguras memori, ya. Lalu bagaimana cara bekerjanya? Ya, dia langsung ke internet dan langsung dibuka di web browsernya. Jadi enak sekali ya, Bapak Ibu ya. Apalagi nanti fasilitasnya bisa menyimpan mereka ya. Alat ini bisa menyimpan sampai kurun waktu tertentu, sampai batas data ya. Sehingga kita bisa melakukan modifikasi lanjutan ya. Ini yang kami sebut sebagai simulator Tinkercad Circuit. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau mau belajar elektronik, kan kalau dulu kita belajar nyolder ya, kalau yang pengalaman nyolder ya, itu harus beli alatnya, ada soldernya dan segala macam. Nah, kalau ini tidak perlu lagi beli peralatan elektronikanya, langsung digambar ya. Digambar sesuai dengan rangkaian elektronikanya, kemudian disimulasi. Enak sekali ya, tinggal ganti-ganti. Kalaupun nanti ada peringatan arusnya terlalu besar, nanti ada indikator bahwa lampunya rusak. Nah, paling begitu saja. Seluruhnya gratis ya. Jadi dengan anggapan jaringan internetnya tersedia, kondisinya bagus ya. Nah, ini memudahkan sekali berkenalan dengan rangkaian otomasi ya, dengan cara virtual ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah kalau mau dibuat aslinya bisa setelah rangkaian virtualnya disimulasikan dan berjalan, maka itu bisa diwujudkan dalam bentuk proyek yang sebenarnya. Nah, ada hal apa dengan media ini? Ya, Bapak Ibu bisa melihat ada dua cara belajar membuat coding otomasinya ya. Cara pertama adalah cara konvensional, yaitu dengan ketik gitu ya. Nah, ini bisa menghabiskan waktu cukup lama karena harus teliti dan juga baris yang dibutuhkan cukup panjang ya. Nah, namun dengan cara yang kedua, dengan proyek yang sama, hanya dikerjakan dengan 3 baris blok warna ya. 3 baris blok warna ini langsung bisa diaktifkan ke proyek robotnya. Nah, misalnya seperti ini, saya coba tunjukkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ini proyeknya, ya ada potensialnya. Nah, ini kita putar-putar, nah ini nanti ininya bergerak. Programnya cukup dengan menggeser-geser blok warna programnya, nah maka proyek robotnya sudah jadi ya, secara virtual ya Bapak Ibu. Nah, cukup mudah ya, gratis dan menarik ya. Jadi caranya memang dibuat sangat interaktif. Baik Bapak Ibu sekalian, itu cara pertama. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan cara smart dan unik. Nah, agak berbeda dengan cara yang pertama. Kalau cara kedua ini dengan menggunakan media sesungguhnya, ya, yaitu papan edukasi yang praktis dengan berbagai sensor-sensor yang efisien, ya. Kita lihat seperti ini. Kepada teman-teman yang pernah belajar Arduino tentunya punya pengalaman yang sama tentang bagaimana proses belajar Arduino itu, yaitu cara konvensional ya. Nah, cara konvensional ini dengan cara menghubungkan berbagai komponen elektronikanya dengan kabel-kabel yang cukup banyak ya dan berwarna-warni seperti ini, sehingga
ternyata hal ini belum cukup tepat untuk dijadikan alat pembelajaran robotika kepada adik-adik yang levelnya di SMP ataupun SMA ya, yang pemula. Maka hal ini tidak direkomendasikan. Sehingga kami punya solusi cara smartnya, yaitu menggunakan papan smart coding ya. Nah, papan smart coding ini nanti disertakan dengan sensor yang tinggal lekatkan di sini, kemudian penghubung kabelnya tinggal dimasukkan ke bagian terminalnya, sehingga anak-anak nanti konsentrasi untuk membuat programnya dengan block coding. Nah, inilah yang sekarang intensif kami sampaikan pembelajarannya, sebab level perguruan tinggi di Amerika dan Eropa juga menggunakan cara seperti ini untuk mengembangkan kecerdasan buatan. Nah, kita lihat di sini sebuah proyeknya. Jadi sensor-sensornya tinggal dilekatkan ya di bagian yang agak ada coakan begini, kemudian diaktifkan dengan membuat programnya. Jadi anak-anak konsentrasi tentang bagaimana membuat program robot yang efisien. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada dari adik-adik di MAN 2 Gresik ya, membuat proyek kolam pintar ya, smartphone ya, kolam pintar ya, dengan menggunakan alat smart coding bot. Ya, baik, sebentar, mohon izin. Mohon izin sebentar Bapak Ibu untuk membuka file videonya. Karena ini ngomong. Cara kedua, jadi cara kedua saja anak-anak sudah bisa membuat proyek robot ya, yaitu tadi kolam pintar ya. Kolam pintar itu maksud mereka membantu para nelayan tambak yang ikannya suka mati mendadak ya, karena suhu kolamnya itu meningkat, sehingga diberi solusi baling-baling otomatis ketika suhu airnya mendadak meningkat. Ya, kita lanjutkan lagi. Cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga ini mudah dan menyenangkan.
Ya, jadi belajar robot itu tidak lagi sulit ya, apalagi membingungkan, tapi justru terbalik ya, belajar robot itu justru mudah dan menyenangkan ya, dengan harapan tadi ada kolaborasi, critical thinking, kreatif dan komunikasi ya. Nah, untuk tahap ketiga ini yaitu dengan perangkat atau media yang praktis, aman dan akurat. Seperti ini misalnya anak-anak akan membuat replika sebuah vacuum cleaner cerdas ya. Jadi vacuum cleaner yang ada di pasaran ini kan dia bekerjanya otomatis ya. Kalau baterainya habis nanti dia bisa ngecas sendiri. Kemudian setelah full dia melanjutkan lagi tugasnya. Nah, maka bisa juga dibuat replikanya oleh anak-anak peserta robotika dengan media robot edukasi. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah blok-blok ya dengan variasi model hingga 300 jenis lebih ya. Nah, pada blok-blok ini ada lubang-lubang dan ada bagian pinggirnya yang menonjol sehingga nanti saling direkatkan sesuai dengan konstruksi yang diharapkan akan dibuat oleh peserta robotikanya. Nah, seperti ini. Ini ada blok warna merah, kuning, hitam, biru ya, yang semuanya kemudian akan menjadi satu replika robot vacuum cleaner. Sensornya juga demikian mudah ya, tinggal diletakkan. Jadi anak-anak dalam belajar robotika ini tidak lagi dibahayakan atau dikhawatirkan cedera karena dengan alat ini aman ya. Tidak ada lagi solder menyolder ya, tidak ada lagi lem bakar ya, yang kadang-kadang listriknya kabelnya yang berbahaya, terjadi konsleting kebakaran ya, ataupun kalau menyolder timahnya masih cair kemudian mengenai kulit dan akhirnya kulitnya terbakar. Nah, ini dihindari dengan model belajar menggunakan pola robot edukasi. Nah, lalu kita akan membuat programnya ya. Setelah jadi robotnya tentunya dia harus bekerja ya secara cerdas. Nah, maka gerakan-gerakannya adalah seperti ini. Misalnya ada dinding, dia harus menghindar ya dan kemudian melakukan pembersihan ya. Nah, programnya dibuat dengan mudah juga ya. Sebab aplikasinya click and drag ya, seperti ini. Ada sensor cahaya dalam bentuk gambar yang kemudian tinggal di ikonnya ini diambil, diseret ya, dan digabungkan sedemikian rupa sehingga menjadi susunan gerak robot sampai selesai sehingga nanti kita bisa tanamkan ke robotnya. Selesai sudah robotnya menjadi pintar. Nah, cukup menyenangkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi proyek robot yang bisa dirakit ya dengan sangat kreatif ya. Ya, ini adalah mekanisasi robot binatang ya, yang sama cara pengerjaannya tinggal disusun dan ditekan-tekan ya. Nah, di sini bentuknya seperti apa ya, anak anjing gitu atau kucing ya, nanti tinggal dikasih apa namanya sarungnya begitu ya, covernya. Nah, ini ada sensor-sensor. Kalau bagian depan hidungnya disentuh, nanti robotnya akan apa namanya kepalanya menggeleng.
Kalau kepalanya juga dielus-elus, nanti dia akan berhenti bergerak dan ekornya akan mengibas-ibas. Seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, menarik ya. Jadi banyak sekali proyek robot ya, enggak semuanya bentuknya manusia ya. Iya, kita lanjutkan. Nah, cara yang keempat. Nah, yang keempat ini simple dan kokoh. Jadi karena anak-anak ini sudah mengenal banyak sekali instrumen robotikanya, maka mereka akan berkeinginan membuat proyek robot yang lebih bagus lagi ya. Nah, ini perlu kita sediakan dukungannya dalam bentuk konsep yang simple dan kokoh ya. Kenapa demikian? Karena kelengkapan instrumentasi dan juga sistem yang terintegrasi. Nah, ini kami sebut sebagai advanced system. Bapak Ibu sekalian, kalau memberi pembelajaran robotika Arduino secara konvensional, tentunya Bapak Ibu akan memerlukan perangkat tambahan yang disebut shielding ya. Nah, shield ini akan memberikan memang kemampuan lebih dari part dari Arduino-nya. Nah, tentunya ini akan memberikan tambahan kesulitan ya yang cukup banyak ya. Yang papan dasarnya belum dikuasain sudah harus menguasai papan tambahan ya. Nah, ini kami kurangi kerumitannya dengan menggunakan sistem terintegrasi ya. Jadi dengan satu sistem ini bisa 4 motor DC terhubung ya. Jadi seolah-olah seperti mobil dengan 4-wheel drive ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi-fungsi remote control ya dan sebagainya. Dan juga tidak menghilangkan konsep awalnya yaitu bisa ditambah ekspansi yang bisa kita tawarkan ke anak-anak untuk menggali lagi kemampuan kreativitas membangun robotnya. Nah, dukungan apa saja yang bisa digunakan oleh para pembelajar robotikanya? Yaitu tentunya membuat programnya yang juga mudah, ya, dengan berbasis color ya atau warna. Nah, ini memberikan kesenangan lain ya bagi anak-anak dalam belajar coding ya atau program robotnya. Nah, seperti ini. Jadi bahasa target dari instrumentasi robot yang akan diaktifkan ini sudah tertera di sini. Jadi di sini nanti ada DC motor, ada lampu LED ya, sehingga ini langsung bisa dimanfaatkan oleh para siswa untuk membuat proyek yang kompleks. Nah, sebuah sistem penyortir barang ya dengan warna yang berbeda. Jadi nanti anak-anak akan membuat susunan programnya dengan cara seperti ini. Nah, ketika ini nanti dimasukkan ke dalam robotnya, maka dengan mudah robotnya langsung menerjemahkan apa keinginan dari si pembuatnya ya, dalam hal ini siswa. Sehingga nanti robot langsung bisa bekerja kalau bandanya warna kuning, maka dia akan mengarahkan ke kiri ya, dan bendanya putih akan mengarahkan ke kanan. Nah, dengan demikian anak-anak langsung bisa memahami bagaimana mereka bisa membuat proyek robot yang kompleks. Nah, misalnya ini ya, kita juga bisa membuat proyek tempat sampah pintar. Di mana kepintarannya? Karena tempat sampahnya nanti bisa mengirimkan data-data melalui internet ke handphone si pemiliknya atau petugasnya ya. Kapan penuhnya, kemudian menghasilkan bau menyengat ya, kemudian kapan harus diambil dan lain-lain. Nah, seperti ini.
Iya. Ya, ini proyek IoT menggunakan media robotik. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi itu banyak sekali proyek yang bisa dihasilkan ya, kreativitas dari para siswa dengan menggunakan platform edukasi. Nah, langkah yang kelima, ini langkah terakhir yang kami coba tawarkan ya Bapak Ibu. Jadi melakukan kegiatan namanya training of trainer ya. Jadi kegiatan pembinaan intensif khusus kepada calon-calon pelatih ya. Nah ini sering kami laksanakan ya bekerja sama dengan pihak sekolah ya yang baru mau membangun kegiatan robotikanya maupun yang sudah ada ya seperti ini sehingga nanti anak-anak akan mendapatkan berbagai informasi terbaru tentang teknologi robotikanya dan mereka mampu membangun sebuah karya kreatifnya. Nah, benefit lain apa? Sekolah ini bisa berbasis STEM, kemudian membangun laboratorium robotik dan tentunya bekerja dengan organisasi robotik Indonesia ya dan masuk dalam jaringan komunitas robotik internasional. Nah, di mana nanti adik-adik akan memiliki berbagai kesempatan untuk ikut dalam event-event kompetisi robotik ya, sehingga nanti sertifikatnya bisa dimanfaatkan dalam jalur prestasi melanjutkan kepada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Nah, ini contoh kegiatan TOT-nya. Ya, baik. Nah, kegiatan lombanya apa saja nanti yang bisa diikuti oleh para peserta dan juga bisa menjadi prestasi sekolah. Ya, ada di tingkat nasional yaitu ada KRON dan MRC atau Madrasah Robot Competition, kemudian di Asia ada AIRO dan AJR, dan internasional ada IORC. Nah, ini reportase dari tim robotik Man 1 Grobogan ya, namanya Romansa ya, menjuarai, dapat bronze medal. Kemudian kemarin yang terbaru tanggal 12 Februari yaitu Jateng Robotic Competition ya, MTS Negeri 1 Grobogan ya, mendapat piala. Kemudian ini dari Man 1 Kota Semarang juara Golden Prize ya di IWRC. Kemudian ini ada Man 1 Brebes ya, juga menjuarai kategori di AJR. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian beberapa strategi-strategi yang bisa dikembangkan baik secara satuan pendidikan, sekolah, dan madrasah. Yang pertama dengan gratis dan menarik, kemudian dengan cara cerdas dan unik, ketiga dengan cara mudah dan menyenangkan, yang keempat dengan cara simple dan kokoh, dan yang terakhir training of trainer. Demikian penyampaian dari
kami tentang strategi robotika. Semoga bisa memberikan tambahan wawasan. Dipersilakan untuk kita sharing informasi. Terima kasih, mohon maaf atas banyak kekurangan. Saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Endro Cahyono ST atas materi yang telah disampaikan. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk materi yang telah disampaikan dari Bapak Haji. Bagi para hadirin yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menyalakan mic. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya, untuk Bapak Mulyono. Halo Pak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin ditanyakan Bapak, bisa langsung menyalakan. Cek. Bisa dengar, Mbak? Oh, bisa Pak, silakan Bapak. Dari Bapak Yusri Widayani. Nggih Pak, dari sekolah mana Bapak? Dari MIS Tarbiyatul Atfal Kentang, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Mbak. Oke, baik. Silakan Bapak. Tadi dari beberapa paparan dari awal sampai akhir, sedikit demi sedikit kami mendengarkan. Yang saya tanyakan adalah, apakah ada ya, mungkin semacam kayak katalog untuk proyek-proyek kecil robot untuk anak kira-kira tingkat SD atau tingkat PAUD itu. Dan itu nanti untuk pembeliannya di mana? Karena ya mungkin ya secara pribadi saya atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang minat itu. Terus apakah itu nanti jika membeli kit apakah sudah ada semacam kayak tutorial gitu loh? Karena biasanya kalau beli alat itu kan biasanya ada tutorialnya atau apa ya, atau harus mendatangkan guru atau bagaimana begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, langsung dijawab. Silakan Bapak Haji. Ya, baik Pak. Jadi Pak, untuk pembelajaran robotik khususnya level dasar ya, PAUD, SD kelas 1, 2, 3, MI juga demikian. Nah, ini pendekatannya agak sedikit berbeda Pak ya. Jadi mereka diajak untuk bermain ya, menikmati proyek robotnya secara instan. Jadi setelah robotnya mereka rakit, maka nanti kita akan pasangkan dengan motornya ya, sehingga nanti motornya akan melakukan gerakan yang menyenangkan buat anak-anak itu. Saya izin share videonya. Nah, untuk anak-anak SD, PAUD ini seperti ini. Mereka merakit robotnya. Setelah jadi nanti mereka akan memainkannya. Sehingga nanti mereka bisa banyak kreasi robot-robot ya. Ini robot mobil balap. Kemudian robot tank. Nah, ini mereka yang merakit ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang merakit ini. Ini level SD. Nah, bisa memperkenalkan pembelajaran energi, misalnya angin bisa menghasilkan listrik misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kincir anginnya berputar, ada angin, nanti akan lampunya nyala.
atau membuat wahana bermain ya seperti ini. Kemudian membuat alat-alat rumah tangga. Ya, ini misalnya ini mesin mixer ya. Nah, ini bebek. Misalnya bebeknya jinak ya. Kalau tangannya mendekat nanti bebeknya akan bereaksi ya. Ya, seperti itu. Nah, mereka juga bisa merancang helikopter. Jadi mereka tahu baling-baling ya, bekerjanya, berputarnya kenapa ya, dan lain-lain. Ini juga pembelajaran dengan rekayasa robotika ya, membuat binatang seperti buaya. Nah, jadi menarik Bapak Ibu, materialnya juga aman ya, sehingga anak-anak akan cenderung bisa melakukan pembelajaran dengan cara bermain. Ya, banyak konsep-konsep sainsnya. Ya, itu tadi Bapak Yusri ya. Jadi nanti Pak kalau katalog nanti mungkin dari admin bisa menyampaikan di kolom chatting, nanti mohon disimpan sehingga bisa dilanjutkan dengan komunikasi langsung ya Pak Yusri. Ini sudah ada Kak Dila, ada nomor admin yang bisa disampaikan di chatting. Khususnya ke Pak Yusri dan umumnya ke Bapak Ibu guru sekalian ya, untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan admin Racer. Ada lagi Pak Yusri? Insya Allah sudah cukup Pak, Mas. Oke. Silakan yang lainnya nih, yang penasaran tentang strategi sains robotiknya, monggo Pak, persilakan. Ya, silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak? Silakan. Halo? Dari MI Unggulan Al-Hikmah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari MI Unggulan Al-Hikmah, Wandan Kemiri, Kecamatan Kelambu, Kabupaten Grobogan. Mau menanyakan tentang bahan-bahan untuk pembuatan robot itu apakah sudah ada di pasaran atau ada yang menyetok atau bagaimana itu, Mbak? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Silakan Kak Haji. Silakan Pak. Ada lagi Pak? Ya, ada untuk satu bahan jenis permainan robot itu kisaran komponennya berharga berapa atau satuannya itu harganya berapa gitu? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab terkait dengan media atau bahan-bahan robotiknya. Itu bisa dibeli atau bisa dipesankan di Res Robotik Bapak, begitu. Nanti Bapak bisa menghubungi admin yang sudah saya berikan di chat Zoom, admin dari Res Robotik, sudah diberikan melalui chat Zoom. Nah, untuk kisaran harganya, untuk harganya nanti mungkin dibicarakan secara internal ya Pak, melalui WhatsApp seperti itu. Bagaimana Bapak?
Ya, udah paham. Ya, ya baik. Ada lagi Pak untuk pertanyaannya? Udah cukup. Terima kasih atas Terima kasih. jawaban. Terima kasih kembali Bapak. Ya, untuk selanjutnya dari Bapak Ibu, dibuka satu pertanyaan lagi pada sesi pertama ini. Silakan Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, langsung bisa menyalakan mic. Dipersilakan Bapak Mulyono. Mbak, itu kalau program itu kan dari guru-guru kita, dari guru-guru saya termasuk saya kan masih awam sekali lah. Gue misalnya ngundang tutorial itu bisa? Anggarannya berapa gitu misalnya? Sangat bisa Bapak. Sangat bisa mengundang kami untuk pelatihan robotik, atau mungkin dari sekolah yang ingin silaturahim ke Res Robotik, sangat bisa Pak gitu. Untuk penawarannya, untuk mengenai harga, mohon maaf, akan dibicarakan secara internal Bapak, jadi tidak dibuka di webinar ini seperti itu. Nanti Bapak bisa menghubungi admin kami dari Resa Robotik, untuk nomornya sudah diberikan melalui chat Zoom Bapak. Nah, itu alamatnya jenengan itu mana itu, yang penyelenggara itu alamatnya mana, Mbak? Kami ada di Jakarta Pak. Dah, tuh menang. Bisa online Bapak untuk sekolah-sekolah yang jauh ya Kak Aji ya. Nah. Ini Kak Aji sudah mengajar beberapa sekolah yang jaraknya lumayan jauh ya Pak Aji ya. Silakan Kak Aji, mungkin ingin berkomentar. Baik, terima kasih Pak Mulyono. Jadi begini Pak, karena memang situasi yang membuat perkembangan teknologi itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, diantaranya cara belajar. Nah, khususnya belajar robotika pun demikian, Pak. Jadi kami punya metode belajar online. Kami mengajar siswa aktif kami yang dari Bangkok, Pak. Jadi setiap pekan anak-anak Bangkok itu dari Indonesia, sekolah Indonesia Bangkok itu selalu ekskul Pak. Nah, jadi kita ngajar dari sini Pak. Nah, nanti apabila berkenan mau pelatihan, tadi boleh main-main Pak ke kami Pak, di sini ada wahana STEM kami. Jadi nanti lihat-lihat yang lain ya. Di Jakarta. Atau sakit Pak. Kalau ini saking kendal Pak, pemriki tigang dinten. Nggak apa-apa. Kemudian atau cara kedua dengan cara online Pak. Jadi alat nanti silahkan dibicarakan, disepakati, kemudian dikirim dari kami. Setelah sampai, nanti kita bisa menjadwalkan pelatihan intensifnya Pak. Nah itu sudah ada juga dalam mungkin proposal admin kami, sehingga nanti bisa dipelajari Pak. Jadi mudah Pak, kami mengajar juga yang dari Makassar Pak, yang Man Ice, Bangka, Jambi pun demikian Pak. Jadi tidak perlu khawatir Pak. Insya Allah karena materi pelatihannya, kemudian medianya juga sama, sehingga pembelajarannya bisa optimal. Ngoten Pak Mulyono. Oke, siap. Terima kasih infonya. Terima kasih kembali Bapak. Jadi jangan khawatir ya Pak. Jadi untuk sekolah ya, selamat bergabung Bapak. Jadi untuk sekolah luar negeri pun kami bisa mengaksesnya seperti itu melalui jarak jauh. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Ya, ini ada dari Pak Siswadi ya. Di chatting.
Saya jawab dulu ya, Mbak. Iya. Ya, Bapak. Ya, ada pertanyaan Pak Siswadi, yaitu tentang pembelajaran STEM ya, yang berkaitan dengan mata pelajaran ya. Jadi Pak, sangat menyenangkan Pak menggunakan sensor dalam belajar berbagai pelajaran yang akan dikolaborasi dengan mata pelajaran di sekolah ya. Sebagai contoh untuk belajar biologi saja ya, misalnya tentang efek gerak daun ya ketika kena sinar matahari. Ini bisa kita buat simulasinya menggunakan sensor cahaya, Pak. Jadi nanti menggunakan servonya gerak ke atas begitu, terus sensor cahayanya kita tutup pakai tangan. Jadi misalnya kalau ada gelap, nah nanti kalau ini kita pasang tempelkan daun apa namanya kayak semacam daun, ngoten Pak. Nanti kita tutup sensornya, ini daunnya nanti ngeredup gitu. Jadi seperti menutup gitu. Nah, ini memberikan kecepatan belajar tentang simulasi sesungguhnya ya. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana sensor cahaya ini memiliki reaksi terhadap gerak dari tumbuhan yang dalam hal ini dengan menggunakan alat motor servo. Itu satu, Pak. Kalau yang lainnya bisa juga menggunakan animasi, Pak. Jadi programnya ini bisa menggunakan animasi. Misalnya saya share, Pak ya, Pak Siswadi ya. Nah, misalnya ini, Pak. Jadi nanti dengan program robotika ini bisa juga membuat aplikasi animasi. Oh, ini dia. Nah, semacam ini, Pak. Misalnya nanti bisa dikembangkan ya Pak. Ini saya perbesar. Nah, misalnya membuat percakapan Pak. Ini sebetulnya aplikasinya untuk membuat project robot, namun bisa juga digunakan untuk membuat animasi coding ya. Seperti ini misalnya. Nah, jadi saling menjawab bisa ya. Nah, seperti itu juga bisa Pak. Dan game-game lain ya. Ini nanti, nah seperti ini Pak. Ini programnya cukup dengan menyusun ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini dijalankan. Nah, seperti itu Pak. Jadi banyak sekali efek-efek yang positif bisa dimaksimalkan. Jadi anak-anak juga bisa kreativitasnya terbangun Pak, membuat game sendiri ya. Atau guru kelas menggunakan laporan pekerjaan rumah ini dengan animasi Pak. Jadi animasi ini nanti saling bersaut-sautan, misalnya mempelajari tentang katakanlah Pitagoras ya Pak ya. Jadi anak-anak ini misalnya membuat sebuah percakapan. Nah, dalam proses pembuatan animasi ini anak-anak sebetulnya belajar Pak. Dia akan mencari bahan untuk dibuat diskusi. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menjalankan aja ini. Seperti ini. Nah, terus nanti dilihat ya urutan-urutannya sehingga menarik Pak, membuat model belajar baru ya. Jadi laporannya itu adalah animasi ya, tidak bentuk tulisan ya, animasi. Jadi mereka membuat, berpikir, mencipta, menganalisa ya, memasukkan informasi, semuanya Pak. Itu di level SD pun bisa Pak. Gitu Pak ya, Pak Siswadi ya. Nah, itu sekelumit. Atau saya bentar lagi. Atau seperti ini juga simple. Nah ini Pak, ini adegan berjalan Pak, ya adegan berjalan. Nah anak-anak bisa membuat animasinya dengan program robot ini, seperti ini. Nah kayak gitu Pak. Ini anak-anak berpikir Pak, jadi membuat apa namanya aktivitasnya apa yang akan dimunculkan. Nanti objeknya boleh robot ya, boleh binatang ya. Nah, semuanya ini menggunakan program robotik Pak yang ini. Nah, ini. Seperti itu.
mungkin bisa memberikan semangat baru Pak ya. Nah, jadi penerapan pembelajaran STEM-nya seperti tadi Pak ya. Jadi ibu guru dari biologi, bidang biologi bisa memanfaatkan sensor-sensor cahaya dengan motor-motor DC untuk membuat adegan alam ya Pak ya, dan lain-lain Pak. Ya. Baik, silakan. Ada lagi Pak? Bagus Pak pertanyaannya. Pak Siswadi. Monggo Pak, silakan lainnya. Jadi penasarannya nanti bisa sama-sama hilang. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Bagaimana Pak Siswadi? Ada yang ingin ditanyakan kembali Pak? Halo? Sudah dijawab nih dari di chatnya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, sebagai pertanyaan penutup, dipersilakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, langsung menyalakan mic Bapak Ibu. Dipersilakan Ibu Anik Andriani dari MI Muhammadiyah Sugihan. Monggo Ibu. Halo. Halo, selamat siang Ibu Anik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali untuk pertanyaan penutup. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, dipersilakan Bapak Agus Supriyanto. Halo, Bapak Agus. Halo, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Baiklah, mungkin bila ada yang ingin ditanyakan kembali, mengingat waktu, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menghubungi admin dari Resrobotik, bisa menghubungi Kak Lila atau Kak Dila. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Haji Endro Cahyono ST atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin dari Bapak Kasih, Bapak Haji Rozi pun mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak sebelum berakhirnya acara webinar ini. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih. Halo? Kembali Bapak. Ya, ya Bapak sudah ada suaranya Pak. Suaranya biar terdengar ya. Sudah Pak. Sudah. Ya, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini kita telah mendapatkan pencerahan yang luar biasa berkaitan dengan kegiatan kita hari ini, berkaitan dengan robotik, dengan segala macam sesuatunya yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya. Kami berharap kegiatan ini tidak sebatas kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kita berharap semuanya semoga bisa kita tidak lanjuti dengan tim yang ada ini, dan kita harapkan nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan tim dari RNI atau dengan kami, moga Bapak sekalian dari madrasah atau mungkin dari RA, dari MI, MTS, dan MA yang berkeinginan untuk menindaklanjuti acara ini bisa berkoordinasi dengan kami. Atau moga silakan langsung kepada pihak terkait, sehingga nanti acara ini sekali lagi tidak hanya berbasis wacana webinar pada sore ini, dan bisa kita realisasikan, dan semoga Gerobokan lebih maju dan lebih hebat berkaitan dengan kegiatan masalah robotik ini. Saya kira demikian Mbak, terima kasih atas bantuannya materi pada siang hari ini dari mulai pagi tadi.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya kami ada khilaf dan salahnya. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf untuk untuk tidak meninggalkan Zoom karena saya mohon izin untuk mengambil dokumentasi. Bapak Ibu peserta webinar dimohon kesediaannya untuk menyalakan kamera selama 2 menit ke depan untuk sesi foto bersama. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik. Kaisa, kembali kamu tuh. Baiklah para hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kesalahan berbicara atau kesalahan pengucapan nama maupun gelar dan lain sebagainya. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar sekalian telah hadir pada acara kali ini. Terima kasih pula kepada Bapak Kasih dan Bapak Kepala Kementerian Kemenak yang telah hadir dalam webinar ini dan juga Pak Aji selaku pemberi materi. Terima kasih. Resa Robotik dari Indonesia untuk dunia. Salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, hadirin sekalian boleh meninggalkan meeting room. Terima kasih.